Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nahdia dengan NPM 123070616. Saya dari Universitas Muhammad Jati, tingkat 3, pendidikan matematika. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan data forecasting yang akan diaplikasikan di aplikasi Rapid Planner. Nah, saya mendapatkan data di sini tentang data produksi skincare yang berisikan 400 data. Nah, datanya itu seperti ini. 400 data ini untuk 200 data pertama itu diketahui jumlah produksinya, namun 200 data ini diketahui jumlah produksinya, namun 200 data setelahnya ini kita belum tahu jumlah produksinya itu seberapa. Makanya kita akan menggunakan data ini untuk diterapkan di aplikasi Planner agar mengetahui forecastingnya. Langsung saja kita terapkan. Kita tarik data yang penjualan skincare tadi, kita tarik menjadi dua bagian ya, karena dua bagian ini ada data training dan ada data testing. Untuk data training ini data latihannya di bagian atas, untuk data testing ini di bagian bawah. Untuk karena di sini ada dua bagian, ada data training dan data testing, kita perlu fitur filter example rank. Filter example rank kita tarik menjadi dua. Oke. Nah, filter example rank ini gunanya untuk memisahkan bagian data dari dataset utama. Untuk memisahkan mana bagian data training, mana bagian data testing. Oke, untuk data training ini data yang sudah mempunyai suatu data ya, yang sudah terisi, yang sudah diketahui. Berarti untuk data training ini karena sudah diketahui, first example-nya itu data 1, nah dan last example-nya itu data ke 200. Nah, karena di data tersebut ada 400 data, berarti untuk data testingnya yang belum diketahui itu yaitu data ke 201 first example-nya, dan data last example-nya itu adalah 400. Oke, kita sudah membagi dua bagian nih untuk data training dan data testing. Lalu operator selanjutnya, fitur selanjutnya kita gunakan setrol. Oke, kita tarik ke bagian desain. Nah, setrol ini gunanya untuk apa? Setrol ini gunanya untuk mengetahui data mana yang akan diprediksi, data mana yang akan kita cari. Nah, setrol ini kita hubungkan dari data training ini, kita hubungkan ke setrol, karena setrol gunanya itu untuk mengetahui data mana yang akan kita cari. Berarti atribut name-nya ini, karena yang ingin diketahui jumlah produksi, kita atribut name-nya ganti menjadi jumlah produksi, dan target row-nya itu label. Oke. Selanjutnya kita menggunakan fitur linear regression. Nah, linear regression ini gunanya untuk membangun model, membangun pola yang sudah kita terapkan di data training ini. Untuk data training ini kita sambungkan ke linear regression. Nah, nanti si linear regression ini akan mempelajari polanya, akan mempelajari pola-pola data yang sudah diketahui di bagian data trainingnya ini. Oke. Nah, selanjutnya kita menggunakan fitur apply model. Apply model. Apply model ini gunanya untuk menghubungkan data, kan si linear regression ini sudah mempelajari nih pola-pola di data training. Oleh karena itu kita hubungkan di apply model. Nah, untuk si data testingnya juga kita hubungkan ke apply model. Nanti berarti si data testing ini akan mempelajari juga dari data-data training yang dihubungkan melalui linear regression ke si apply model. Jadi si apply model ini hubungan antara si data training dengan data testing. Selanjutnya kita
hubungkan ke bagian result. Nah, oke, lalu kita lanjut ke bagian run. Nah, muncul ini hasilnya. Untuk si harga bahan alami koefisiennya bernilai 0,533, tenaga kerja juga 3,229, permintaan pasar itu 0,612, dan interruption-nya itu negatif 20, begitupun seterusnya. Nah, untuk data tadi kita mengetahuinya bagaimana untuk si jumlah produksi 200 data ke bawah. Oke, nih, untuk 200 ke bawah itu hasilnya di sini. Nah, hasilnya di sini untuk 200 data ke bawah. Untuk si jumlah produksi dari data 201 tadi yang masih belum diketahui, ini prediksinya. Berarti data ke 201 itu prediksinya segini, begitupun data-data selanjutnya. Berarti gunanya si data forecasting ini untuk memperkirakan di masa depannya. Jadi bisa diterapkan untuk penjualan, untuk peningkatan perkiraan harga emas, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membantu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.